Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to be a Villain. Video ini merupakan video rekap dari episode 11 sampai episode ke-15. Jadi bagi kalian yang belum nonton episode rekap sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Jongsu nampak sangat terkejut saat dia merasakan hal menakutkan dari seorang bocah yang telah dibawa oleh Taejin. Ya, dia adalah Kim San yang sebelumnya sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Taejin. Taejin di belakang Kim San nampak tersenyum ragu sembari menatap ke arah Kak Jongsu. Situasi krisis kini mulai datang untuk menghampiri Jongsu dan mengganggu singgah sana yang telah Jongsu miliki. Oke, beberapa menit yang lalu, rekannya Jongsu sudah menghalangi Taejin dan juga Kim San buat bertemu dengan si bos. Sohyun bahkan bertanya kepada Taejin kalau apakah dia sekarang sudah gila. Apakah dia saat ini sedang menggunakan obat-obatan. Dia meminta Taejin untuk menjelaskan tentang apa maksudnya melakukan semua hal ini. Taejin kembali menegaskan kepada Sohyun kalau mulai pada hari ini, sekolah Yongsan akan diambil alih oleh mereka berdua. Ya, oleh Taejin dan juga oleh rekan kerjasamanya yaitu Kim San. Rekan-rekannya Jongsu yang lain malah tertawa dengan keras saat mereka mendengar tujuan Taejin barusan. Dia bertanya kepada Taejin kalau hari ini sebenarnya hari apa. Apakah sedang ada event spesial atau semacamnya, sehingga Taejin berani memberikan pernyataan seperti itu. Di sini Taejin malah bertanya balik kepada mereka, perihal memangnya ada apa dengan tujuan ini. Bukankah mereka juga waktu kelas 2 dulu juga pernah melakukan perebutan kekuasaan di sekolah? Emangnya mereka berdua tidak mempunyai alasan apabila mereka ingin menguasai sekolah juga? Pernyataan Taejin barusan tentu tidak dianggap serius oleh rekan-rekannya Jongsu. Mereka bahkan menyebut Taejin sebagai orang yang menggelikan. Sohyun juga bertanya kepada rekan-rekannya yang lain kalau apakah mereka tidak mendengar kalau sepertinya mereka berdua sedang serius merencanakan hal ini. Dan mereka semua tertawa lepas setelah berkata seperti itu. Di lain sisi, Jongsu malah dengan wajah yang pucat hanya bisa melotot sembari tidak mengatakan sepatah kata apapun. Kim San sebenarnya tidak menyangka akan bertemu dengan para senior preman yang telah memalaknya sebelumnya. Ini adalah kali pertama bagi Kim San untuk berhadapan dan juga bertatapan langsung dengan mereka. Ya, bagaimanapun juga, hal seperti ini adalah hal yang biasa terjadi apabila mereka mempunyai suatu urusan. Kim San sebenarnya merasa tidak enakan saat dia bertemu dengan mereka secara langsung seperti ini. Kim San berpikir kalau apakah ini disebabkan karena mereka merupakan senior yang ada di sekolahnya. Melihat Kim San yang terus melirik ke arah mereka, salah satu rekan Jongsu pun kemudian mulai menghampiri Kim San dan menanyakan perihal siapa bocah dengan tampilan culun ini. Apakah dia merupakan kacung barunya Taejin? Sohyun bahkan tidak habis pikir dengan perbuatan yang dilakukan oleh Jung Taejin. Sohyun kemudian bertanya kepada bos Jongsu perihal bagaimana pendapatnya tentang dua bocah yang ingin menguasai sekolah mereka ini. Dia juga bertanya sembari tertawa perihal mengapa bos Jongsu hanya diam saja. Nah, meskipun Jongsu ditanya seperti itu oleh Sohyun, Jongsu tetap saja diam dan terus fokus dengan pikirannya sendiri. Dia di dalam hati bertanya-tanya perihal siapa bocah itu sebenarnya. Yang dia maksud di sini adalah Kim San. Dia juga bertanya-tanya perihal apa yang terjadi di sini sebenarnya. Jongsu mengakui kalau dia belum pernah melihat orang seperti bocah itu di saat dia sedang asik berkuasa sebelum-sebelumnya. Aura mengerikan yang sedang dipancarkannya nampak dirasakan dengan jelas oleh Jongsu. Jongsu kepikiran kalau apakah cuma hanya dirinya saja yang merupakan orang satu-satunya yang merasakan hawa mengerikan tersebut. Tetapi sebelum itu, Jongsu terlebih dahulu menanyakan kalau apakah bocah ini beneran manusia atau bukan. Tetapi di saat dia berpikiran tentang bocah ini manusia atau bukan, dia terlebih dahulu mengesampingkan hal tersebut. Masalah manusia atau tidaknya bukanlah hal yang penting. Menurut Jongsu, makhluk yang ada di depannya itu seharusnya merupakan makhluk mitos yang tidak pernah ada di dunia sebelumnya.
Tetapi jikalau makhluk itu benar adanya, maka bocah yang satu ini bisa dengan mudah membunuh mereka semua hanya dalam sekali serangan saja. Wajah Jongsu kini dipenuhi dengan keringat dingin akibat memikirkan semua hal yang bakal terjadi. Nah, karena bos Jongsu tetap diam saja, rekannya yang lain pun kemudian menyuruh Jongsu untuk tetap berdiri diam di tempatnya dan menyerahkan sisanya kepada mereka semua. Mereka yakin kalau bakalan mudah untuk menghajar dua bocah kurang ajar ini. Mendengar kalau rekan-rekannya yang turun tangan, membuat Jongsu terkejut. Dia bertanya kepada mereka perihal apa yang mereka rencanakan. Jongsu mencoba memberitahu rekannya dengan nada yang gagap kalau bocah itu adalah orang yang berbahaya. Namun karena Jongsu menyampaikannya dengan nada yang takut, rekan-rekannya pun tidak mendengar penjelasan dari Jongsu. Rekan-rekannya di belakang kemudian mulai minta izin kepada Jongsu untuk ikutan mengajar kedua bocah itu. Mereka juga ingin melakukan pemanasan di sore hari seperti ini. Yang lain juga bertanya kepada Kim San dan Taejin kalau mereka sudah lama sekali menunggu waktu yang tepat untuk bisa menghajar orang seperti mereka berdua. Jongsu kembali mencoba menghentikan mereka dengan mengatakan kalau bukan itu maksudnya. Nah, di lain sisi, Taejin kemudian bertanya kepada Kim San kalau apakah dirinya harus segera pergi dari sini. Bukankah Kim San tidak masalah apabila ditinggal sendirian? Kim San melirik sesaat ke arah Taejin dan membalas kalau dia tidak masalah. Kim San rasa meskipun dia ditinggal sendiri, dia tetap akan baik-baik saja. Itu pun masih merupakan kemungkinan. Melihat Taejin yang hendak kabur, tentu langsung membuat rekan Jongsu yang lain menjadi marah. Mereka bahkan menyebut Kim San dan Taejin sebagai bocah kelas 1 yang tidak tahu diri. Dan terkhusus kepada Taejin seharusnya tidak kabur dan sebaiknya dia bersiap-siap untuk dihajar oleh mereka. Diancam seperti itu oleh para senior, Taejin pun kembali ketakutan. Dia dengan nada yang takut memohon kepada Kim San kalau dia akan segera pergi dari sini. Taejin yang sekali lagi hendak kabur, kembali diberikan ancaman oleh mereka dari arah belakang. Mereka berdua ternyata dikepung oleh para senior. Mereka menyuruh Taejin untuk cepat maju dan dia juga menanyakan perihal kemana Taejin hendak pergi. Taejin yang mengetahui kalau mereka berdua telah terkepung, hanya bisa terdiam dan menghentikan langkahnya. Namun secara tiba-tiba, Kim San langsung memberikan pukulan telak ke arah senior yang menghalangi jalannya Taejin. Senior tersebut langsung terhempas ke belakang dan menabrak dinding tembok penghalang dari rooftop. Sekali terhempas, tubuh senior itu pun berbunyi dengan keras, dan dia pun seketika pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat apa yang terjadi kepada rekannya, membuat yang lain otomatis ketakutan dan juga berkeringat dingin. Mereka bertanya-tanya satu sama lain perihal apa yang barusan terjadi. Kejadiannya nampak cukup cepat, sehingga mereka tidak memperhatikannya dengan jelas. So-hyun langsung berbalik ke belakang dan melirik ke arah Kim San. Dia dengan nada yang takut kembali menanyakan perihal apa yang sudah terjadi. Dia bertanya kepada Kim San dengan nada yang takut perihal apa yang baru saja Kim San lakukan itu. Bagaimana bisa seorang bocah cupu sepertinya mampu menerbangkan seseorang sampai beberapa meter jauhnya? Dan itu terjadi hanya karena satu serangan saja. Jongsu yang dari tadi diam saja, kemudian mulai berucap kembali. Dia dengan nada yang takut menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh bocah yang satu itu. Namun karena ucapan Jongsu barusan tidak terdengar dengan jelas, So-hyun pun balik melirik ke arah Jongsu dan memintanya untuk mengulangi perkataannya kembali. Jongsu dengan teriakan yang keras langsung menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh bajingan itu. Mereka harus dan wajib untuk membunuh bajingan itu dengan menggunakan cara apapun. Seluruh anak buahnya Jongsu kemudian berlari ke arah Kim San dan Taejin dengan emosi yang menggebu-gebu. Mereka semua hendak mengeroyok mereka berdua, karena mereka cukup yakin kalau jumlah dari mereka akan lebih unggul untuk bisa mengalahkan mereka berdua. Oke, kita kembali dengan apa yang Jongsu pikirkan. Jadi, Jongsu sebelumnya telah mengakui kalau dia bisa mengetahui kekuatan lawannya hanya dengan memperhatikan penampilan dan juga auranya saja. Maka dari itu, dengan insting yang Jongsu miliki, dia selama ini telah melakukan hal itu kepada seluruh lawannya. Dan Jongsu tentu mempunyai banyak cara yang bisa dia gunakan agar bisa mengalahkan orang yang kuat seperti mereka. Itu seperti layaknya seekor hiena yang mampu mengalahkan seekor singa. Tetapi di kesempatan kali ini, Jongsu tidak mampu memikirkan cara apapun agar bisa mengalahkan satu bocah doang. Seekor hiena mana mungkin bisa menang saat dia melawan seekor naga. Nah, setelah melihat semua anggotanya tepar tidak sadarkan diri, membuat Jongsu seketika berteriak kepada Kim San. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. So-hyun juga bertanya kepada Kim San perihal apa yang baru saja Kim San lakukan kali ini.
Taejin dengan kembali memberikan senyum percaya diri, berkata kepada Jongsu kalau itulah yang akan terjadi jikalau Jongsu tidak menuruti kata-kata dari mereka berdua. Taejin juga bertanya kepada Jongsu kalau apakah dia sudah menyerah atau belum. Kim San di sampingnya masih saja berdiri tegap dengan raut wajah yang santai, seakan apa yang terjadi padanya sebelumnya tidak pernah terjadi selama ini. Sohyun kemudian berteriak kepada bos Jongsu dan menyuruhnya untuk segera kabur dari tempat ini. Sohyun berniat untuk menjadi pengulur waktu agar bos Jongsu tidak dihajar oleh monster itu. Karena apabila bos Jongsu dihabisi oleh monster tersebut, maka alhasil mereka berdualah yang akan menjadi penguasa di sekolah ini. Sohyun kemudian berlari ke arah Kim San dan hendak memberikan waktu semenit atau bahkan 10 detik untuk bisa menghalau Kim San. Namun Sohyun yang baru saja sampai di hadapan Kim San malah dengan mudah dihempaskan oleh Kim San dengan menggunakan tangan kirinya. Sohyun bahkan tidak mampu untuk mengulur waktu sedetik pun. Setelah mengalahkan Sohyun, Kim San pun kemudian berjalan dengan santai ke arah Jongsu yang diam di tempatnya. Kim San meminta kepada Jongsu untuk menghentikan seluruh perlawanannya ini. Jongsu yang kondisinya tidak mempunyai seorang anak buah lagi, seketika gemetaran saat dia melihat Kim San yang telah berada tepat di hadapannya. Taejin di belakang kembali berkata kepada Jongsu bahwa bukankah dia sudah bilang sebelumnya kalau mulai dari sekarang mereka berdualah yang akan mengambil alih sekolah Yongsan dan melengsarkan kepemimpinan dari Jongsu. Jongsu di dalam hati berkata kalau situasi ini sepertinya sangat konyol. Sekolah ini sudah dia anggap sebagai kerajaannya sendiri. Berani-beraninya mereka berdua malah merebut dan mencoba melengsarkannya dari peringkat top 1. Jongsu kemudian membalas ucapan Taejin kalau dia mengerti dengan permintaannya. Jongsu mengakui kalau mereka berdua telah menang dalam perebutan sekolah ini. Jongsu secara sembunyi-sembunyi mulai merogoh saku sebelah kirinya, dan dia mengeluarkan sebuah knuckles yang niatnya akan dia gunakan untuk melawan Kim San. Mendengar kalau Jongsu telah menyerah, membuat Taejin seketika menjadi senang. Dia kembali memastikan kepada Jongsu kalau apakah dia benar-benar serius mengakui hal itu. Jongsu mengakui kalau mereka berdualah yang kini menjadi yang terbaik di sekolah Yongsan ini. Jongsu di dalam hati benar-benar membenci Taejin dan menyebutnya sebagai bocah sialan. Jongsu sebenarnya ingin bertanya kepadanya perihal dari mana dia mendapatkan monster seperti bocah itu. Taejin kemudian berbalik ke arah Kim San dan berteriak kegirangan sembari berkata kalau mereka berdua telah berhasil. Mereka berdua kini menjadi yang terbaik di sekolah mereka ini. Kim San hanya memberikan selamat dan ikut senang saat mendengar ucapan dari Taejin. Di lain sisi, Jongsu masih saja merasa kesal kepada Taejin dan Kim San. Jongsu lah yang merupakan seorang raja dan juga penguasa satu-satunya di sekolahnya ini. Jongsu harusnya bisa melakukan sesuatu. Dia tidak bisa diam saja dan juga menyerah saat kerajaannya direbut oleh mereka berdua. Jongsu mencoba meyakinkan di dalam hatinya kalau tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan dirinya. Jongsu mulai mengepalkan tangan kanannya dan mulai berkata dengan gugup bahwa sekolah ini dialah yang merupakan orang yang terbaik. Jongsu mengayunkan tinjuannya dan berteriak dengan keras kalau dialah seorang raja. Jongsu berlari dengan kencang ke arah Kim San, sampai Kim San sendiri baru menyadari kalau Jongsu hendak menyerangnya. Taejin yang panik kemudian berteriak kepada Kim San untuk menghindari serangannya. Namun karena Kim San telah menyadarinya, maka Kim San pun berhasil diserang dengan tinjuan dan knuckles dari Jongsu. Dan yang fatalnya adalah Jongsu menyerang Kim San langsung di wajahnya. Jongsu dengan senyuman jahat di wajahnya sudah sangat yakin kalau dia telah menang dalam pertarungan ini. Dan di lain pihak, Kim San nampak tidak bergerak sedikit pun saat kepalan Jongsu masih menempel di wajahnya. Setelah beberapa saat tinjuan Jongsu menempel, Jongsu pun menarik kembali tangannya dan hendak melihat reaksi yang telah ditunjukkan oleh Kim San. Kim San rupanya menatap ke arah Jongsu dengan tatapan yang mengerikan. Wajahnya bahkan sampai keluar urat saking kesalnya dengan tingkah pengecut dari Jongsu. Kim San berkata bahwa mereka semua selalu saja bertindak seperti ini. Melihat wajah Kim San yang tidak terluka sama sekali, tentu membuat Jongsu terkejut sekaligus kebingungan. Dia dengan nada yang takut kembali bertanya kepada Kim San perihal bagaimana dia bisa menahan serangan dari knuckles miliknya. Manusia biasa pasti akan langsung terluka parah apabila terkena knuckles dengan tinjuan yang keras. Apalagi serangan yang Jongsu berikan barusan tepat mengenai wajah dari Kim San. Kim San kemudian memegang tangan kanan dari Jongsu dengan ekspresi yang datar. Setelah itu, Kim San pun secara perlahan menggenggamnya dengan keras. Sampai-sampai jari jemari dari Jongsu terbuka dengan lebar. Jongsu langsung berteriak dengan keras saat Kim San mencengkeram tangannya dengan keras. Jongsu bahkan sampai dibuat berlutut karena dia tidak kuat untuk menahan rasa sakit yang telah dia terima. Taejin di belakang tidak menyangka kalau Kim San rupanya mampu untuk menghancurkan besi knuckles.
sekaligus jari jemari dari Jongsu hanya dengan menggunakan tangan kosong. Kim San benar-benar bukanlah orang biasa karena mampu melakukan hal mustahil seperti itu. Taejin bahkan dibuat merinding setengah mati setelah melihat sebagian kemampuan kecil dari Kim San. Kim San di dalam hati kemudian mengeluarkan pendapatnya. Tidak peduli seberapa terkenalnya Jongsu itu, mau dia bos preman kek, mau penguasa sekolah kek, dan sebagainya. Karena dia pada akhirnya hanya bisa melakukan hal yang bisa dia lakukan sebagai seorang manusia. Jongsu yang kini sudah dipatahkan jari-jarinya kembali mengeluarkan emosinya sembari merinding. Dia berteriak kepada Kim San dan memanggilnya dengan sebutan dasar bajingan. Emosi dari Jongsu kini sudah berada di puncaknya. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi selain mencoba untuk melemahkan mental dari Kim San. Urat lehernya bahkan sampai kelihatan semua karena dia sudah kemakan emosi. Namun karena Jongsu terus saja mengoceh meskipun sudah tidak bisa melakukan apapun lagi, Kim San pun memberikan tinjuan terakhir kepada Jongsu sampai Jongsu terkapar di lantai rooftop itu. Nah, dengan ini, Kim San dan Taejin pun akhirnya sudah resmi menggulingkan kepemimpinan dari Jongsu. Taejin bersorak gembira kepada Kim San dan menyebut Kim San luar biasa berkali-kali. Sekarang mereka berdua sudah menduduki peringkat teratas di sekolah ini. Taejin benar-benar tidak percaya kalau mereka berdua telah berhasil. Mereka berdua benar-benar berhasil melakukannya, dan mereka berdua kini telah diakui sebagai seorang raja. Kim San kembali mengiyakan perkataan dari Taejin dan mengucapkan selamat kepadanya. Taejin kembali bersorak dengan semangat kalau dia sangat menyukai situasi ini. Dia saat ini tertawa dengan lepas karena dia akhirnya menjadi seorang raja. Kim San di belakang hanya bisa terdiam dan melihat tindakan Taejin yang bersemangat. Nah, pada malam harinya, Kim San pun akhirnya bisa pulang ke rumah. Dia di jalan hanya diam saja, dan dia tidak mengatakan apapun. Kim San selama seharian ini sepertinya tidak memiliki semangat sama sekali. Dia mengingat saat dia menghempaskan salah satu rekan dari Jongsu, menghajar Sohyun sebelum dia bisa melancarkan serangan kepada dirinya. Kim San kemudian mulai menghela nafasnya, dan dia mencoba untuk tersenyum. Kim San mengakui kalau situasi ini cukup lucu, karena dia yang sekarang seakan telah menjadi seorang legenda. Kim San mengajar mereka semua dengan satu serangan saja, dan mereka langsung terpental dengan mudahnya. Bagi Kim San, kejadian ini lumayan cukup lucu. Kim San juga tidak menyangka kalau Jung Taejin beneran menyukai posisinya saat ini. Kim San bertanya kalau apakah Taejin nanti beneran ingin menjadi orang yang paling keren. Kim San di sini kembali mengingat Taejin yang nampak sangat bersemangat saat singgah sana Jongsu beralih kepada dirinya. Dan dengan ini, Kim San pun juga sudah resmi menjadi yang terbaik di sekolahnya. Ya, itu bukanlah sesuatu hal yang buruk untuk dia dengar di situasinya yang sekarang. Namun, Kim San kemudian mulai berhenti melangkah dan mulai menatap ke arah langit. Jujur, Kim San di sini merasa kalau dia agak bosan dengan apa yang telah terjadi pada hari ini. Setelah sampai di rumahnya Kim San kembali masuk ke kamarnya dan dia pun bersiap untuk tidur. Saat sedang berbaring, Kim San nampaknya masih kepikiran perihal kejadian pada hari ini. Dia berpikir kalau apakah hanya seperti ini yang dia dapatkan setelah mendapatkan kekuatan super. Hal ini sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Kim San bayangkan sebelumnya. Seorang bocah culun sepertinya malah ucuk-ucuk menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kim San merasa kalau kegiatan yang dilakukan itu seperti sedang main rumah-rumahan. Kim San sebenarnya jauh di dalam hatinya juga ingin menjadi seorang yang mirip dengan pahlawan Respol. Kim San mengingat semua hal yang dilakukan oleh pahlawan Respol pada saat dia dibully balik oleh para preman jalanan waktu itu. Pahlawan Respol dengan mudah menampar salah satu dari mereka dan kemudian memasang wajah senyum yang sangat keren. Kim San memang ingin menjadi seperti dia, tetapi bedanya Kim San ingin berada di dunia yang berbeda dari pahlawan tersebut. Dia ingin menjadi penjahat terbaik dan diakui oleh banyak orang. Beberapa waktu pun kini telah berlalu. Kim San rupanya dalam beberapa hari ini tidak pergi ke sekolah. Dia selalu tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan semua hal itu. Kim San merasa bahwa dia sangat bosan dengan kehidupannya beberapa hari terakhir ini. Kim San pada hari ini seperti biasa hanya berjalan sendirian buat pergi ke sekolah. Kim San sebenarnya merasa malas untuk pergi ke sekolah. Dia bertanya di dalam hati perihal apakah dia harus dan wajib buat pergi ke sekolah. Namun meskipun Kim San malas, Kim San cukup bingung perihal apa yang harus dia katakan nanti kepada gurunya. Nah, di saat dia sedang menguap, di depannya kemudian muncul Taejin yang bertanya kepada Kim San
kalau apakah dia ingin pergi ke sekolah. Kim San bukanlah seorang murid teladan yang harus selalu pergi sekolah. Tae-jin tertawa lepas setelah dia berkata seperti itu. Tae-jin kemudian lanjut bertanya kepada Kim San mengenai kemana dia pergi beberapa hari terakhir ini. Kim San bahkan sampai tidak mengangkat teleponnya saat Tae-jin mencoba buat menghubunginya. Tae-jin bilang kalau dia selama ini cukup khawatir kepada Kim San. Tae-jin juga menanyakan kabarnya Kim San, kalau apakah dia hari ini sehat-sehat saja. Kim San mencoba untuk diam dan hanya bilang kalau dia cuma mempunyai urusan sedikit. Kim San tahu kalau Tae-jin kali ini berpura-pura akrab dengan dia agar di sekolah tidak ada yang berani mengganggunya. Tae-jin juga memberikan kabar gembira kepada Kim San kalau Jong-soo sudah keluar dari sekolah ini. Jadi sekolah Yongsan saat ini telah resmi menjadi daerah yang telah Kim San kuasai. Tae-jin terus saja tertawa setelah mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Kim San dalam hati kembali berkata kalau dia tahu dengan alasan Tae-jin mencoba mendekatinya. Tae-jin hanya menginginkan kekuatannya dan bukan bertujuan untuk menjadi sahabat bagi Kim San. Tae-jin lanjut bertanya kepada Kim San perihal apa yang harus mereka berdua lakukan untuk sekarang ini. Katanya Jang Yunggo yang waktu itu juga merupakan berandalan juga sedang mengalami masalah. Dan berhubung Jong-soo sudah tidak ada di sekolah ini, maka yang tinggal di sekolah ini pun hanya beberapa anak buahnya saja. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah Kim San berminat untuk membereskan mereka sekaligus atau tidak. Kim San dengan tegas menolak untuk melakukan tindakan itu. Baginya, melakukan tindakan tersebut terlalu berlebihan. Mendengar jawaban yang diberikan oleh Kim San membuat Tae-jin berpikir ulang. Setelah itu, dia pun mengerti dengan perkataan dari Kim San. Dan karena Kim San telah menolak untuk melakukan pembantaian, maka Tae-jin pun menerima keputusan dari Kim San dan memintanya untuk melakukan segala hal yang Kim San sukai. Namun di saat mereka berdua sedang berjalan menuju gerbang sekolah, Tae-jin tanpa disengaja langsung ditabrak oleh pundak dari seorang pria berbaju hitam. Dan setelah dia menabrak Tae-jin, pria berbaju hitam tersebut hanya minta maaf dan kemudian lanjut jalan. Mendengar kalau pria itu hanya minta maaf saja, membuat Tae-jin tentu naik pitam. Dia merasa kesal karena ditabrak dengan sengaja. Dia berteriak kepada pria berbaju hitam tersebut untuk segera berhenti. Tae-jin dengan tatapan yang kesal menyuruh pria berbaju hitam itu untuk datang menghadap di hadapannya. Mendengar dirinya diperintah seperti itu oleh Tae-jin, otomatis membuat pria berbaju hitam tersebut melirik ke arah Tae-jin. Dia bertanya kepada Tae-jin dengan tatapan yang ikutan kesal, perihal apa yang anak ini perintahkan kepadanya. Dia menyuruh Tae-jin untuk mengulangi perkataannya kembali untuk bisa mendengar jelas apa yang Tae-jin perintahkan barusan. Setelah Tae-jin melihat wajah dari pria tersebut, Tae-jin seketika memasang wajah yang pucat dan dia pun seketika berkeringat dengan dingin. Rupanya pria berbaju hitam itu bernama Kim Yong-jun. Mendengar Tae-jin menyebutkan namanya, sontak membuat Yong-jun terkejut. Dia tidak menyangka kalau anak ini sudah tahu perihal dirinya. Namun setelah dia berpikir sejenak, Yong-jun pun akhirnya mulai mengingat tentang sesuatu. Anak berambut pirang ini bukankah anak dari SMA Yongsan yang dikenal dengan nama Jung Tae-jin? Dia hendak memastikan kalau ingatannya ini masih benar atau tidak. Tae-jin menjawab dengan nada yang takut kalau tebakan Yong-jun sudah benar. Tae-jin mengakui kalau dia tidak tahu kalau orang yang sedang menabraknya rupanya sang senior. Tae-jin memohon maaf kepada Yong-jun agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar. Melihat ekspresi Tae-jin yang ketakutan, membuat Kim San di belakang bertanya-tanya perihal siapa orang berbaju hitam tersebut. Yong-jun kemudian bertanya kepada Tae-jin perihal apa yang Tae-jin lakukan akhir-akhir ini. Yong-jun mengakui kalau beberapa hari belakangan ini dia belum pernah mendengar kabar apapun tentang Tae-jin. Tae-jin mencoba untuk menjawabnya dengan nada yang formal, dengan mengatakan kalau dia hanya melakukan hal seperti biasanya. Tae-jin bilang kalau tidak ada hal yang dia lakukan saat beberapa hari terakhir ini. Nah, karena Tae-jin tidak mau memberitahukan kebenarannya, Yong-jun pun meminta Tae-jin untuk lain kali lebih berhati-hati. Yong-jun berniat akan mengunjungi Tae-jin di sekolahnya saat Yong-jun mempunyai waktu luang. Tae-jin mengerti dengan ucapan dari Kak Senior dan berjanji bahwa dia akan lebih berhati-hati untuk kedepannya. Namun karena melihat ada satu bocah lagi di sampingnya Tae-jin, Yong-jun pun kembali bertanya kepada Tae-jin perihal siapa bocah yang berdiri di sampingnya itu. Apakah itu anak rekrutan baru lagi yang niatnya buat dijadikan anak buah bagi Tae-jin?
Taejin dengan ragu menjawab kalau bocah ini bukanlah anak buahnya. Dia hanya seorang teman, tidak lebih dan juga tidak kurang. Kim San hanya mengucapkan hai kepada Yongjun sebagai sapaan yang formal. Setelah melihat Kim San dengan seksama, Yongjun pun berpikir sejenak sembari menatap ke arah Kim San. Kim San yang ditetap seperti itu oleh Yongjun tentu jadi tegang dibuatnya. Kim San tidak tahu perihal apa yang dipikirkan oleh Yongjun terhadap dirinya. Lalu setelah Yongjun mengenali Kim San, Yongjun pun kemudian lanjut jalan dan meninggalkan Taejin dan Kim San di belakangnya. Yongjun berpesan kepada mereka berdua untuk menjadi anak yang baik. Yongjun berpamitan kepada mereka berdua sembari mengayunkan tangan kirinya. Nah, setelah Yongjun telah pergi, Taejin di belakang akhirnya bisa menghela nafas lega. Karena akhirnya senior Yongjun telah pergi. Dan karena Kim San tidak sempat bertanya kepada Taejin sebelumnya, Kim San pun bertanya kepada Taejin perihal apaan sikap barusan itu. Mengapa sikapnya Taejin yang awalnya sombong jadi berubah takut dan cemas seperti itu? Kim San juga menanyakan perihal siapa orang berbaju hitam tersebut, sehingga dia bisa membuat Taejin ketakutan setengah mati seperti tadi. Taejin tidak menyangka kalau Kim San rupanya belum mengenali senior tadi. Ya, itu merupakan hal yang wajar, karena Kim San belum pernah menjadi sasaran oleh para pembuli terkuat di sekolah mereka dulu. Oke, jadi pria yang bernama Kim Yongjun barusan itu juga dikenal sebagai Death Bear atau beruang kematian. Mendengar penyebutan Death Bear membuat Kim San kebingungan. Dia balik bertanya perihal apa maksudnya itu. Apakah itu seperti Survival King atau hal lain yang semacamnya? Taejin balik bertanya kepada Kim San kalau apakah dia benar-benar serius tidak tahu. Jadi Kim San selama di sekolahan ini belum pernah mendengar tentang penyebutan barusan. Ya, selain dia dijuluki sebagai Death Bear, Yongjun juga telah masuki sebuah organisasi yang disebut sebagai si Yongmen. Dan dia itu sebenarnya merupakan seorang hero atau pahlawan. Oke, apa itu organisasi Yongmen? Jadi Yongmen itu merupakan sekelompok pahlawan yang bersihkan para remaja. Mereka menangani kejahatan yang terjadi di seputaran para remaja. Mereka tentu saja memiliki perbedaan besar dalam hal kekuatan saat dibandingkan dengan hero atau pahlawan yang sudah dewasa. Dan pada dasarnya, mereka tetaplah termasuk ke dalam golongan orang yang disebut sebagai manusia super. Sehingga mereka tidak bisa dikategorikan sebagai orang biasa atau orang normal. Mendengar penjelasan Taejin yang menyangkut soal hero, membuat Kim San cukup terkejut. Dia tidak menyangka kalau pria berbaju hitam tadi termasuk dalam kategori hero. Jujur, Kim San baru kali ini mendengar kalau ada kelompok hero remaja yang disebut sebagai Yongmen. Kim San sama sekali tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut. Nah, karena pembahasan mereka terkait mengarah ke arah manusia super, bukankah Kim San juga termasuk ke dalam kategori manusia super? Taejin meminta izin kepada Kim San kalau apakah dia boleh menanyakan sesuatu kepadanya. Kim San mengizinkan Taejin buat bertanya. Taejin dengan tatapan yang serius sembari tersenyum bertanya kepada Kim San perihal apakah Kim San bisa mengalahkan seorang hero. Kim San langsung ikut memasang ekspresi serius saat Taejin bertanya seperti itu kepadanya. Kim San juga sebenarnya sudah lama penasaran kalau apakah dia bisa mengalahkan mereka. Jawabannya adalah tergantung dari seberapa kuat hero tersebut. Kalau yang Kim San hadapi itu merupakan pahlawan Respol, maka dijamin kekuatan yang dia miliki hanya biasa-biasa saja. Apakah Kim San mampu untuk mengalahkan salah satu dari mereka? Oke, sekarang kita berpindah ke kantor pusat dari pahlawan Grigori. Di sana terdengar suaranya Death Bear yang meminta izin kepada Respol untuk masuk ke dalam ruangan. Yongjun yang baru menginjakkan kakinya di ruangan, kini malah memasang ekspresi yang kebingungan. Melihat kedatangan dari Bear, Respol pun tentu saja langsung menyambutnya. Respol bilang kalau sudah lama sekali sejak terakhir kali Bear berkunjung kembali kemari. Dia bertanya kepada Bear perihal apa tujuannya buat datang kemari. Bear membalas kalau tujuannya datang kemari adalah untuk bertemu dengan Blue Ration. Tetapi jika Respol sedang sibuk, maka Bear berencana untuk datang kembali di lain waktu. Respol membalas kalau itu tidaklah menjadi masalah. Bear diizinkan masuk ke dalam buat bertemu dengan Blue. Respol menjelaskan kalau dia saat ini sedang mencoba untuk mendidik Wildcat. Jadi jika Bear mencari Blue, maka silakan saja masuk ke dalam. Di lain sisi, Wildcat nampak terpojok oleh Respol dan bertanya kepada Respol perihal kenapa dia tidak ingin melepaskannya. Wildcat berniat untuk membunuh Respol apabila Respol terus memojokkannya. Bear hanya terdiam sebentar dan memahami kalau sepertinya mereka berdua memang sedang sibuk. Wildcat yang sudah kesal dengan tingkah dari Respol, kemudian mulai mengeluarkan seluruh emosinya dan menyebut Respol sebagai hero keparat yang gila.
Wildcat dengan mudah melepas cengkraman dari Respawn dan melempar tangan kanannya ke atas. Respawn cukup tertantang saat Wildcat mencoba untuk mulai meladeninya. Wildcat tanpa membiarkan Respawn bertindak jauh, langsung mencengkram tangan kirinya dengan erat. Dan kemudian membanting Respawn dengan keras. Mereka seakan melakukan smackdown untuk mengakui kekuatan satu sama lainnya. Dan kondisinya kini telah berbalik. Nah, melihat Bear masih berdiri menonton mereka berdua, Wildcat pun kemudian memberitahu Bear kalau Blue Russian berada di ruangannya. Jadi, jikalau Bear hendak mencarinya, sebaiknya dia cepat-cepat buat pergi ke sana. Respawn mencoba untuk melepaskan kuncian dari Wildcat, tetapi dia tidak bisa. Bear di belakang kemudian mengucapkan terima kasih, dan kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka berdua buat bersenang-senang. Oke, setelah Yongkyun memasuki ruangan dari Blue Russian kemudian bertanya kepada Bear kalau apakah dia sudah membawa hasil penelitiannya. Bear kemudian memberikan laporannya kepada Blue Russian. Blue Russian yang melihat laporan dari Bear kemudian menyimpulkan kalau rupanya tidak banyak hal yang berubah. Yang terbaik di sekolah masihlah tetap orang yang sama. Di setiap klub dan juga lingkungan sekitar juga masih sama. Jadi, hero Blue Russian ini merupakan seorang pahlawan yang bertanggung jawab atas para remaja yang bermasalah di sekolah. Bear menambahkan kalau perkelahian antar SMA lah yang paling sering terjadi. Tambahan dari Bear barusan langsung ditepis oleh Blue Russian. Dia menyuruh Bear untuk jangan mempermainkan dirinya. Bukankah Bear juga merupakan anak SMA yang masih bersekolah seperti mereka-mereka? Bear kemudian balik bertanya kepada Blue Russian kalau apakah dia ini sama dengan mereka. Blue Russian membalas kalau memang itulah kenyataannya. Nah, karena terus ditegaskan oleh Blue Russian, Bear pun tidak mampu untuk berucap apapun lagi. Namun sebelum itu, terdapat satu hal yang cukup mencurigakan, yang berasal dari SMA Yongsan. Di SMA Yongsan, entah kenapa sudah mengalami perubahan drastis. Bukankah yang terbaik di sana itu adalah Chong Jong-soo? Dan karena Chong Jong-soo adalah orang yang licik, maka dia bukanlah tipe orang yang bakalan mudah dikalahkan oleh anak seusianya. Bagi Blue Russian, itu adalah hal yang cukup mencurigakan. Bear membalas kalau itulah alasannya datang kemari, yaitu tidak lain untuk menjelaskan situasi ini. Jadi yang menjadi penguasa setelah Jong-soo adalah Taejin. Taejin sendiri merupakan anak kelas 1. Jujur, Bear pun tidak menyangka kalau anak kelas 1 sepertinya mampu untuk mengalahkan Jong-soo yang notabene merupakan orang yang licik. Ya bagaimanapun juga, Jong-soo yang mengalahkan Kitae dengan cara curang seperti itu, mungkin saja dikalahkan dengan cara yang sama. Inilah dia yang disebut dengan hukum karma. Bear yakin kalau tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari seorang anak yang mempunyai tulang lembek seperti itu. Yang Bear maksud di sini adalah Taejin. Setelah berkata seperti itu, dia pun tertawa dengan lepas. Namun meskipun begitu, Blue Russian merasa kalau situasi ini tetap saja masih agak aneh. Taejin dikenal sebagai orang yang pintar, jadi seharusnya dia bisa menjaga dirinya dengan baik agar tidak terlibat lebih jauh untuk melawan Jong-soo. Oke, kembali ke topik utamanya. Blue Russian kemudian memberikan pertanyaan kepada Bear, kalau apakah dia masih mengetahui tentang sistem pengumpulan uang yang terjadi di SMA Yongsan. Taejin yang merupakan orang yang cerdas telah menetapkan biaya di sekolah itu sebanyak 500 won saja. Dan karena itulah, Blue Russian tidak bisa berbuat banyak hal terkait dengan pemalakan yang dilakukan oleh Taejin. Dan hal ini bisa sedikit mengganggu kinerjanya Blue Russian. Namun di sela-sela Blue Russian menjelaskan hal tersebut, Bear di belakang malah memberikan tanda berupa suara serak dan hendak menyampaikan sesuatu kepada cewek yang duduk di hadapannya itu. Bear dengan wajah tampannya mencoba untuk mengajak Blue Russian untuk ketemuan berdua pada malam ini. Bear ingin membicarakan sesuatu sembari minum anggur dengannya. Karena Bear malah bercanda di saat yang serius, Blue Russian pun mengajar Bear habis-habisan dan menyuruhnya untuk kembali ke topik utamanya. Blue Russian menyuruh Bear untuk mengawasi SMA Yongsan dengan baik dan juga teliti. Maka dari itu, Bear pun wajib untuk mengawasinya dengan benar agar sesuatu yang mengganggu pemikiran Blue Russian bisa secepatnya hilang. Bear hanya bisa menerima perintah dari Blue Russian dan kemudian hendak pergi dari ruangannya. Namun sebelum Bear benar-benar meninggalkan ruangan, Blue Russian terlebih dahulu menghentikannya dan hendak menyampaikan sesuatu. Karena mengira kalau ajakan kencangnya diterima, Bear dengan cepat berbalik dan wajahnya juga nampak memerah. Sementara itu, Blue Russian dengan wajah yang kesal memberi peringatan kepada Bear untuk jangan mengatakan hal seperti itu lagi. Blue Russian benar-benar akan membunuhnya apabila dia berani untuk mengabaikan peringatan yang telah dia berikan.
Bear dengan tangisan di sebelah matanya mengatakan kalau dia mengerti dengan perintah dari Blue Ration. Lalu setelah itu, Latar kemudian berpindah ke sebuah tempat latihan otot atau fitness. Di sana, Bear bertemu dengan seorang pahlawan lain yang bernama Robert Jean. Dia merupakan ketua dari klub kebugaran terbaik di dunia yang bernama Robert Multi GM, yang dimana mereka membuka rekrutan baru untuk anggota yang ingin mendaftar ke sana. Di sini, kalian bisa menurunkan berat badan kalian sebanyak 50 kg hanya dalam waktu sebulan saja. Tetapi mereka tidak akan bertanggung jawab atas kematian anggota tersebut selama program pengurangan berat badan masih berlangsung. Nah, selain sebagai ketua klub kebugaran, Robert juga merupakan seorang letnan jenderal K07 dan merupakan pasukan khusus K07. Dia juga telah menangkan War Muscle Body yang terkenal sulit buat dimenangkan oleh siapapun. Selain itu, dia juga bekerja sebagai seorang profesor kebugaran di Universitas Soyong. Dan saat ini, dia pun menjabat sebagai Sirjin dari pasukan Grigori. Bear menceritakan semua unek-uneknya kepada Robert, perihal dia yang barusan ditolak saat mengajak Blue Ration buat berkencan. Bear mengakui kalau dia bahkan hampir dipukuli habis-habisan karena ajakan kencannya itu. Robert membalas kalau Bear masih beruntung karena masih diberikan kesempatan buat hidup. Dia tertawa lepas setelah Robert berkata seperti itu. Dan karena terus ditertawakan oleh Robert, Bear pun menjadi malu-malu dan mintanya untuk berhenti tertawa saat dia sedang ngobrol dengan serius. Robert meminta maaf kepada Bear karena tidak sengaja menyinggung perasaannya. Robert beneran tidak menyangka kalau Bear sampai segitunya suka sama Blue Ration. Bear menjelaskan kalau bagaimana mungkin dia tidak suka dengan wanita yang seperti itu. Dia merupakan wanita yang cantik dan juga termasuk seksi. Dengan tampilannya yang seperti itu, bukankah seharusnya Blue Ration itu menjadi orang yang populer? Robert membalas kalau memang dia orang yang seperti itu. Bahkan Robert sendiri mengakui dia sudah pernah berpelukan santai dengan dia waktu perayaan makan malam di perusahaan sebelumnya. Mendengar kalau Robert pernah berbuat seperti itu sebelumnya kepada Blue Ration tentu sangat keren di mata Bear. Dia meminta Robert untuk menceritakan hal tersebut lebih detail lagi. Robert mengakui kalau pada waktu itu kejadiannya cukup luar biasa. Namun karena masih belum dijelaskan juga, Bear pun berkesimpulan kalau apakah itu terkait dengan cara senior buat mengajaknya berkencan. Robert kemudian mulai menunjukkan gigi emasnya kepada Bear dan menyuruh Bear untuk memperhatikannya dengan jelas. Bear bingung perihal apa hubungannya antara kencan dengan Blue Ration dengan gigi emas yang terpasang di rahangnya Robert itu. Robert menjelaskan kalau dulu waktu dia kencan, giginya telah patah 1 kali dan disusul dengan 4 tulang rusuknya yang juga ikutan patah. Robert mengakui kalau Blue Ration itu benar-benar seorang gadis yang seksi. Mendengar penjelasan dari Robert, sontak membuat Bear terkejut. Dia tidak menyangka hanya karena kencan dengan gadis itu, Robert sampai mendapatkan cendera mata seperti itu. Robert melanjutkan kalau dia masih termasuk mendingan, karena si Wildcat sendiri bahkan pernah hampir dibuat pensiun dini setelah mengajaknya minum semalaman. Dan Wildcat pada saat itu berniat untuk langsung menciumnya. Namun meskipun sudah diceritakan begitu, Bear tentu tidak langsung percaya dengan semua cerita yang disampaikan oleh Robert. Bukankah Sinora yang paling kuat di dalam organisasi Grigori ini? Memangnya Blue Ration itu terkenal kuat sampai sebegitunya? Robert kemudian membalas kalau satu-satunya manusia super yang lebih kuat darinya adalah Blue Ration. Namun sebelum ucapannya selesai, Robert kemudian mendengar suara kaleng soda yang terbuka yang berada tepat di belakangnya. Di belakangnya rupanya terdapat seorang wanita yang hendak minum soda setelah dia latihan otot. Robert memberitahu nona tersebut sambil berteriak kalau dia akan kehilangan ototnya apabila dia minum minuman berkarbonasi setelah latihan. Robert menegaskan kepada nona tersebut untuk jangan minum alkohol atau ototnya akan langsung mati jika meminum minuman begituan. Nona tersebut sontak melepaskan minumannya karena dia terkejut mendengar teriakan dari Robert. Dia minta maaf karena telah melakukan hal yang tidak sewajarnya. Bear bahkan ikutan kaget saat Robert tiba-tiba berteriak seperti itu. Setelah itu, Bear kemudian melanjutkan pertanyaannya. Jadi, jika Robert dibandingkan dengan Hanel, maka siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua? Robert dengan tegas menjawab kalau pasti dialah yang lebih kuat daripada Hanel. Alasannya, karena Hanel itu merupakan tipe hero yang serba bisa. Dia bukanlah seorang hero yang hanya fokus ke satu jenis kekuatan saja. Setelah mendengar jawaban tersebut, Bear kembali menanyakan satu hal lagi. Dia menanyakan perihal siapa yang lebih kuat jikalau Hanel dan Blue Ration bertarung.
Bear menanyakan hal tersebut agar kedepannya dia bisa lebih berhati-hati lagi terhadap Blue Ration. Robert kembali membalas, kalau dilihat secara keseluruhan, menurutnya yang menang di pertarungan itu mungkin adalah Hanel. Dalam hal kekuatan, perbedaan mereka tidak terlalu besar satu sama lain, dan semua orang sudah mengetahui betul tentang hal tersebut. Kekuatan, kecepatan, keterampilan, pengamatan, dan lain-lain semuanya nampak sangat sempurna. Tidak diragukan lagi kalau Hanel lah yang memang pantas buat menyandang gelar sebagai Supreme Hero. Sebuah gelar tertinggi yang diberikan kepada seorang hero terkuat yang ada di dunia pada masanya. Bear sudah menduga tentang hal tersebut. Panutannya memanglah luar biasa. Robert kembali tertawa dan dia mengatakan kalau dia senang karena mereka berada di tim yang sama. Namun sebelum perkataannya selesai, sekali lagi Robert kembali mencium aroma tembakau dari arah belakangnya. Robert kembali berteriak kepada nona yang berjalan di belakangnya kalau dia tadi sempat mencium bau rokok. Dia memberitahu nona tersebut kalau ototnya tidak akan berkembang jikalau dia merokok. Tempat ini dilarang keras untuk merokok. Merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru dan juga penyakit lainnya. Dan yang paling parah adalah kehilangan otot. Nona di belakang kembali terkejut saat dia diteriaki seperti itu kembali oleh si Robert. Robert kemudian menghampiri nona tersebut dan memberitahunya dengan jelas untuk tidak melakukan sesuatu hal yang bisa menyebabkan dia kehilangan ototnya. Apalagi dia saat ini sedang dalam masa pelatihan di bawah naungannya. Nona tersebut seakan tidak menghargai otot yang sudah dia latih selama ini. Dan sebagai hukumannya, nona tersebut harus melakukan squat jump sebanyak 1000 kali sebelum dia pulang. Biar di belakang mencoba menghentikan Robert dengan mengatakan kalau mana ada orang normal yang bisa squat jump sampai ribuan kali. Yang ada, pasti orang itu bakalan mati tidak lama lagi. Ya intinya begitu. Jadi kesimpulannya, hero terhebat di sini rupanya adalah pahlawan Hanel. Mendengar kalau Bear menyebut Hanel sebagai pahlawan terhebat, memang tidak dapat disangkal oleh Robert. Apalagi kalau dia menyandang gelar sebagai Supreme Hero dan ditambah dengan statistiknya yang juga cukup tinggi. Tetapi selain daripada itu, hanya karena statistiknya yang saja terbaik, bukan berarti kalau dialah yang terbaik jika mengikuti pertarungan 1 lawan 1. Dalam hal kata terkuat, tentu saja ada banyak macam jenisnya. Bear sama sekali tidak paham dengan apa yang ingin disampaikan oleh Robert. Namun karena tidak ingin buang waktu bicara dengan Bear, Robert pun menyuruh Bear untuk menghentikan omong kosong ini dan menyuruhnya untuk kembali melakukan olahraga. Yongjun sudah cukup lama tidak pernah mengikuti sesi olahraga lagi. Robert kemudian mulai mengangkat barbel di sampingnya, bahkan sampai melengkung. Setelah itu, Robert melemparkannya ke bawah dan meminta Bear untuk segera memulai latihannya. Dan berhubung Bear sudah bukan lagi merupakan orang biasa, maka dia harus dan wajib melakukan latihan deadlift sebanyak 10.000 kali. Mendengar jumlah yang disuruh sebanyak 10.000 kali, Bear tentu langsung terkejut. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu menanyakan tentang berapa kilo barbel yang ada di hadapannya itu. Robert bilang kalau barbel ini tidaklah seberat yang Bear bayangkan. Bear di sini menyebut Robert sebagai seorang pembohong. Jelas-jelas dia tadi sempat melihat kalau barbelnya sampai melengkung seperti itu. Robert menyuruh Bear untuk tetap diam dan jangan sekali-kali ingin mengeluh. Itu tandanya kalau ototnya sudah berkurang sejak lama. Bear mencoba mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk terus mengangkat barbel tersebut sebanyak 10.000 kali. Nah, setelah Deadbear berhasil melakukan 10.000 deadlift, dia pun sempat berhenti melakukan pekerjaannya sebagai seorang hero selama seminggu penuh. Oke, kita kembali kepada Kim Sun. Setelah 3 bulan berlalu, sejak dia menjadi seorang manusia super, tubuh Kim Sun kini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kita kemudian diperlihatkan Kim Sun yang saat ini sedang berada di depan wastafel yang ada cermin di atasnya. Dia menatap ke arah cermin sembari memperhatikan tubuhnya dengan seksama. Kim Sun menyadari bahwa terdapat perubahan pada tubuhnya akhir-akhir ini. Yang pertama, Kim Sun menyadari kalau tubuhnya yang sekarang telah menjadi lebih berotot. Kim Sun mencoba berpose layaknya seorang binaragawan. Kim Sun berpikir kalau dirinya yang sekarang mungkin saja sudah bisa ikutan kompetisi binaraga yang tersedia di kotanya. Kim Sun tertawa setelah dia berkata seperti itu. Otot bisepnya Kim Sun bahkan sampai mengeluarkan urat hanya karena dia mengangkat tangan dan menaruhnya di belakang kepalanya. Namun meskipun dia sudah mendapatkan tubuh berotot seperti ini, anehnya Kim Sun tetap merasa tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan juga dengan teratur.
Kim San sebelumnya pernah mendengar perkataan dari seseorang yang berkata kalau bila kau sudah bertambah kuat, maka kau akan menjadi orang yang bodoh. Kim San bertanya-tanya kalau apakah hal itu benar atau tidak. Kim San mungkin harus mulai belajar bersabar mulai dari sekarang. Nah, setelah Kim San mandi dan mengenakan baju sembari mengelap rambutnya dengan menggunakan handuk, Kim San pun kemudian melirik sebentar ke TV-nya. Dan dia pun mendengarkan berita yang disampaikan oleh MC pembawa berita. Kilas berita pada hari ini membahas tentang sekelompok penjahat yang menyerbu tempat perayaan yang disebut perayaan reunifikasi utara ke selatan yang ke-17. Jadi, penjahat yang menyusup ke dalam acara tersebut tepatnya di Pyongyang diidentifikasi sebagai kelompok yang berinisial BH. Di saat para penjahat tersebut beraksi, di lain sisi para guardian yang bertugas sebagai pihak keamanan telah mengambil tindakan pada insiden kali ini. Kim San yang sudah mengenakan jaket beserta dengan masker hitamnya kembali bertanya sendiri mengenai mengapa para penjahat tersebut malah melakukan tindakan itu ke sebuah cara yang tidak terlalu diperdulikan oleh orang lain. Namun setelah mendengar inisial kelompok mereka yaitu BH, Kim San mengakui kalau dia sudah mendengar nama kelompok itu sebelum-sebelumnya. Mereka benar merupakan kelompok penjahat, dan Kim San mempunyai rencana khusus buat pergi gabung ke sana. Ya, itu pun suatu saat nanti. Nah, setelah meninggalkan rumah, Kim San pun kini kembali berpatroli di geng tempatnya berkeliaran seperti biasa. Ya, kegiatan pengumpulan uang masih berlanjut hingga saat ini. Sepertinya Kim San ingin terlihat lebih aktif agar dia bisa melatih mental kerupuk yang dimilikinya. Kim San akhirnya memutuskan untuk beneran menjadi seorang penjahat. Namun di saat Kim San membuat keputusan tersebut, dia sama sekali tidak memikirkan beban dan pertimbangan perihal apa yang akan terjadi selanjutnya. Kim San hanya punya satu tujuan, yaitu hanya ingin terlihat lebih keren. Itu saja, tidak lebih dan juga tidak kurang. Kim San bahkan tidak mempunyai upaya apapun untuk dia lakukan, dan dia bahkan pergi keluar malam tanpa mempersiapkan persiapan sama sekali. Dan karena keputusan gegabah yang telah Kim San buat itu, maka secara perlahan tapi pasti akan menjerat lehernya sendiri. Kim San yang berjalan kemudian terhenti dan melihat ada hal aneh di depannya. Kim San berpikir kalau hari ini sepertinya merupakan hari keberuntungannya. Di depan sana, terlihat para bajingan dari sekolah Yongsan yang sedang beramai-ramai kabur dan bersembunyi dari sesuatu. Kim San yang melihat mereka ngumpul bareng seperti itu, tentu menjadi senang karena mereka seakan-akan hanya datang untuk dipalak oleh Kim San. Ini merupakan kesempatan yang cocok di saat Kim San lagi tidak punya mood yang bagus. Mereka semua dapat dipastikan kurang beruntung karena akan bertemu dengan Kim San pada hari ini. Dan berhubung mood Kim San lagi buruk, tidak ada salahnya dia sekalian mencari uang tambahan buat dipakai jajan di sekolah. Namun, di saat Kim San perhatikan lebih jelas lagi, sepertinya memang ada hal aneh yang sedang terjadi. Mereka yang saat ini sedang mengerumuni sesuatu, tak lama kemudian terlihat salah satu dari mereka yang terhempas keluar dari lorong sempit tersebut. Kim San kan belum mulai nih memukul mereka. Jadi siapakah orang di balik lorong itu yang menghentikan perannya Kim San buat membantai mereka? Apakah ada seorang berandalan yang sedang bertarung dengan mereka? Kim San cukup terkejut saat melihat dua dari mereka terbang keluar dari lorong tersebut. Kim San di sini sempat berpikir kalau apakah itu disebabkan karena kekuatan psikokinesis yang dia punya. Namun meskipun begitu, kejadian ini tetap saja masih sangat aneh. Sesaat kemudian, dari lorong tersebut, kemudian keluar dua kaki dengan sepatu hak tinggi yang sedang memperjelas situasinya kepada preman yang dia hadapi. Wanita ini mengatakan, jikalau mereka membuat kesalahan yang sama lagi, maka mereka benar-benar akan berakhir pada malam ini. Kim San yang melihat penampilan dari orang tersebut, seketika langsung melotot dan terdiam sejenak. Jadi orang yang menghajar semua preman sebelumnya, ternyata merupakan seorang wanita yang bernama Clover. Dia ini merupakan seorang pimpinan pahlawan dari organisasi yang disebut Youngman kemarin. Clover nampak memegang kerah baju salah satu preman sebelumnya sembari berkata, kalau mulai hari ini, kelompok yang dipimpin oleh pimpinan berandalan di belakangnya sudah resmi dibubarkan. Pimpinan berandalan di belakang nampak sangat kesal dengan apa yang telah terjadi. Dia kemudian bertanya kepada Clover sembari berteriak perihal kenapa dia melakukan semua tindakan ini. Memangnya mereka habis ngelakuin apa? Sehingga mereka dibantai habis-habisan secara tiba-tiba seperti ini.
Clover yang mendengar pertanyaan dari pimpinan berandalan tersebut, kemudian langsung membalas kalau apakah dia beneran tidak tahu dengan apa yang telah terjadi. Bukankah kejadian penikaman di klub Gangnam kemarin disebabkan oleh kelompok mereka? Mendengar Clover menyinggung soal insiden tersebut, membuat pimpinan berandalan itu pun tidak mampu membalas apapun lagi. Clover sudah menduga reaksi itu sebelumnya. Dia mengakui kalau dia sudah bosan dengan akting dari mereka yang berpura-pura tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, salah satu pimpinan lagi kemudian datang menghampiri Clover sembari memegang sebuah kayu yang panjang. Dia berkata kalau yang dikatakan oleh Clover itu memang benar adanya, karena dialah yang menyuruh para anak buahnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pimpinan tersebut dengan cepat mengayunkan kayu panjangnya ke arah Clover yang sedang lengah, dan Clover nampak mengayunkan tangannya juga. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah di luar dugaan. Pimpinan berandalan tersebut langsung keheranan dan juga terkejut dengan apa yang dia lihat. Kayu panjang dan keras yang dia pegang itu kini malah terpotong menjadi dua bagian hanya karena mengenai tangan kosong dari Clover. Melihat reaksi berandalan tersebut membuat Clover menghela nafasnya. Dia bertanya kepada mereka berdua perihal mengapa mereka semua nampak begitu mirip dan sangat sulit buat dibedakan. Clover kini mulai melompat dan memberikan tendangan kepada pimpinan berandalan yang menyerangnya barusan. Hal itu tentu membuat pimpinan berandalan botak di belakang menjadi sangat emosi. Dia berteriak dan hendak menyerang Clover yang ada di hadapannya. Namun sebelum dia bergerak dari tempatnya, Clover terlebih dahulu sudah melompat tinggi ke atas dan hendak memberikan hukuman kedua kepada berandalan botak tersebut. Yang alhasil, kedua pimpinan berandalan tersebut pun kini tergeletak tak sadarkan diri di lantai lorong tersebut. Clover menyebut mereka semua sebagai berandalan yang menyedihkan. Bukankah kejahatan yang mereka lakukan dengan kekerasan itu tidak bisa dimaafkan sama sekali? Tentu saja Clover akan bertindak apabila mereka berani berbuat yang lebih daripada itu. Kim San yang sedang mengintip dari belakang otomatis langsung terkejut dengan apa yang dia barusan lihat ini. Kim San bertanya di dalam hatinya perihal apa yang baru saja dilakukan oleh wanita tersebut. Wanita itu bahkan bisa terbang tinggi ke atas dengan setinggi 3 meter. Dan dia bahkan bisa memotong kayu yang panjang dan keras tadi hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Kim San sempat menduga kalau wanita yang berdiri di hadapannya itu merupakan seorang hero. Nah, menyadari keberadaan dari Kim San, Clover pun kemudian berbalik ke belakang sembari berkata, dia tidak menyangka kalau masih ada satu orang lagi yang tersisa. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah dia juga merupakan anggota dari kelompok berandalan ini. Kim San perlahan mundur ke belakang dan tidak menjawab apapun. Namun karena melihat seragam Kim San yang berbeda, Clover pun mengubah pemikirannya. Dia rasa kalau Kim San itu bukanlah salah satu dari mereka. Nah lantas apa yang sedang Kim San lakukan di tempat yang sempit seperti ini? Kim San dengan hati yang hakul yakin benar-benar sudah mengetahui kalau wanita ini beneran seorang hero. Kim San harus cepatnya kabur dari sini sebelum wanita tersebut menyerangnya. Kim San dengan cepat berbalik dan kabur dari sana. Kim San harus cepatnya cari aman dulu untuk saat ini. Dia yang sekarang masih belum level buat menghadapi seorang hero. Nah, melihat Kim San yang hendak kabur darinya, Clover dengan cepat menyusul Kim San dengan cara berlari di dinding gedung. Dia bertanya kepada Kim San perihal kenapa dia malah pergi dengan terburu-buru begitu. Kim San hanya bisa melirik ke kiri dan melihat pergerakan dari Clover yang begitu cepat. Clover yang melihat bocah ini menggunakan masker hitam, mencoba buat menebak identitas dari Kim San. Dia kembali bertanya kalau apakah dia itu merupakan si masker hitam yang sedang populer di organisasi pahlawan akhir-akhir ini. Kim San lah yang selalu merampas uang dari para berandalan pada tiap malamnya. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah tebakannya itu benar atau tidak. Kim San di sini tidak menyangka kalau hero wanita ini sudah mengetahui tentang dia dan apa yang Kim San lakukan selama ini. Clover yang sudah berhasil menebak identitas dari Kim San kemudian mulai mengayunkan pukulan kepadanya. Namun pukulan barusan itu malah dengan cepat dihindari oleh Kim San. Dan itu membuat Clover melotot dan terkejut dengan apa yang telah terjadi. Clover kemudian melayangkan serangan keduanya berupa tendangan ke arah tubuh bagian atas dari Kim San. Tetapi Kim San sekali lagi dengan mudah menghindari serangan tersebut. Kim San mengakui kalau dua serangan tadi berhasil mengejutkan Kim San sesaat. Kim San kembali mencoba mundur ke belakang sembari mengarahkan kedua tangannya ke depan. Dugaan Kim San sebelumnya rupanya memang benar. Dia adalah seorang hero.
Itu dibuktikan hanya dengan melihat gerakannya yang sangat super cepat itu. Di lain sisi, Clover juga nampak cukup terkejut dengan kemampuan dari Kim Sun. Kemampuan menghindar tadi jelas-jelas bukanlah sebuah kebetulan. Kim Sun tidak hanya menghindar sekali saja, tetapi menghindar 2 kali. Kim Sun benar-benar tidak boleh diremehkan karena mampu menghindari serangannya yang sangat cepat. Kim Sun bisa membaca arah serangan lawannya dan menghindar dengan mudah. Clover kemudian kembali mengajukan pertanyaan kepada Kim Sun, kalau apakah Kim Sun itu seorang manusia super atau bukan. Kim Sun kebingungan sekaligus terkejut saat mendengar pertanyaan barusan dari Clover. Clover melanjutkan, kalau tidak heran jikalau Kim Sun mampu melakukan tindakan tersebut. Para berandalan sebelumnya memang sempat berkata sama dia, kalau mereka pernah dikalahkan secara sepihak oleh seorang bocah bermasker hitam sebelumnya. Bagaimanapun juga, kebanyakan orang normal pasti tidak bisa melakukan tindakan tersebut saat mereka sedang berada di jalanan. Clover kemudian mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Clover. Dan Kim Sun juga disuruh oleh Clover untuk memperkenalkan dirinya juga. Kim Sun tentu tidak sebodoh itu untuk memberitahukan identitasnya kepada Clover. Kim Sun hanya terdiam dan tidak berkata apapun. Clover di sini mencoba minta maaf kepada Kim Sun karena sudah menyerangnya secara tiba-tiba saat mereka berdua baru saja bertemu. Tetapi selain itu, Kim Sun pastinya bukanlah seorang pahlawan. Kim Sun yang mendengar ucapan dari Clover langsung melotot dan menunggu perkataan Clover selanjutnya. Clover melanjutkan, alasan dia bisa mengetahui hal tersebut karena jika dilihat dari matanya Kim Sun saja, Kim Sun itu jelas-jelas bukanlah seorang pahlawan yang membela keadilan. Pertama, Kim Sun itu bukanlah seorang pahlawan, tetapi Clover juga sulit mengatakan kalau Kim Sun itu penjahat atau orang normal. Tetapi kalau Clover boleh jujur, bukankah Kim Sun itu merupakan seorang penjahat? Dia menunggu jawaban dari Kim Sun perihal apakah dia merupakan seorang penjahat beneran atau orang normal yang mencoba berbuat jahat. Kim Sun yang diberikan pertanyaan seperti itu oleh Clover seketika dipenuhi oleh keringat dingin. Kim Sun bingung mau menjawab apa. Namun karena sudah terlanjur identitasnya diketahui, Kim Sun pun mulai mengeluarkan semua unek-uneknya dan berkata kepada Clover kalau tebakannya itu sudah benar. Kim Sun mengaku kalau dia punya mimpi untuk menjadi seorang penjahat terbaik yang ada di dunia ini. Sebuah tujuan yang super fantastis dan juga tujuan yang sangat indah. Tentu saja di dunia para penjahat. Kim Sun berkata seperti itu dengan semangat yang menggebu-gebu. Clover yang mendengar tujuan dari Kim Sun yang sebenarnya malah bingung sendiri dan melotot ke arah Kim Sun. Kim Sun bahkan sampai ngos-ngosan setelah memberitahukan tujuannya tersebut. Melihat Kim Sun begitu antusias dengan tujuannya, membuat Clover memakluminya dan menyimpulkan kalau Kim Sun berarti beneran seorang penjahat. Jujur, Clover di sini masih belum paham tentang di mana indahnya impian yang Kim Sun katakan barusan itu. Nah, karena Kim Sun sudah mengakui dirinya sebagai seorang penjahat, Clover pun kembali memasang kuda-kudanya dan menyuruh Kim Sun untuk kembali ke peran masing-masing. Sesi perkenalan kini sudah usai. Mereka berdua harus kembali bertarung karena memiliki tujuan yang berbeda. Mendengar kalau Clover ingin kembali bertarung dengan dia, membuat Kim Sun ketakutan. Kim Sun menolak pertarungan ini dan malah menyuruh Clover untuk segera mundur. Namun karena Clover sudah melesat dari tempatnya berdiri, alhasil Kim Sun yang belum bergerak sedikit pun akhirnya langsung dipojokkan oleh Clover. Kim Sun berteriak terkejut saat Clover kini sudah berada tepat di hadapannya. Pertarungan sengit kini telah dimulai. Clover dengan tinjuan secepat kilatnya kembali mengarah kepada Kim Sun dengan serangan yang bertubi-tubi. Untung saja Kim Sun pada situasi ini seperti sebelumnya masih bisa menghindari seluruh serangan yang Clover lancarkan. Kim Sun menghindar seakan-akan dia sudah tahu kemana arah pukulan dari Clover. Kim Sun di dalam hati sebenarnya sangat terkejut dengan apa yang dia alami saat ini. Kim Sun tidak menyangka dia harus menghindari semua serangan yang sangat cepat ini, yang bahkan orang normal pun tidak mampu untuk menghindarinya. Kim Sun cemas perihal apakah pertarungan ini akan baik-baik saja atau tidak. Kim Sun baru tahu kalau pahlawan itu ternyata ada yang secepat dia. Ini merupakan situasi yang buruk bagi Kim Sun pribadi. Bahkan jika diperhatikan dari tatapan matanya Clover saja, Clover nampaknya beneran serius untuk mencoba membunuh Kim Sun di tempat ini. Semua serangan yang dilancarkan bergerak dengan sangat cepat, sampai-sampai membuat Kim Sun sendiri menjadi cukup kewalahan. Dan lagi pula,
Kim San masih belum sepenuhnya yakin kalau ini beneran pertarungan. Soalnya Kim San sedari tadi hanya bisa menghindari seluruh serangan yang telah dilancarkan oleh Clover. Ya, Kim San rasa sepertinya Clover ini tidaklah secepat yang Kim San bayangkan. Tidak, bukan seperti itu. Di penglihatan Kim San, pergerakan Clover memang melambat saat dia menyerang. Maka dari itu, Kim San pun seakan-akan sudah tahu tentang arah serangannya dan bisa menghindar dengan mudah. Kim San bisa melihat celahnya dengan jelas. Kim San bahkan sampai bertanya kepada dirinya sendiri kalau apakah dia boleh balik menyerangnya. Ya, karena sudah ada celah tepat di depan mata Kim San, maka akan sangat disayangkan apabila Kim San tidak langsung balik buat menyerangnya. Kim San kini merasa bodoh amat untuk memperdulikan etika saat bertarung. Kim San mulai mengepalkan tangan kanannya sembari berteriak dengan keras. Tindakan dari Kim San yang secara tiba-tiba itu tentu saja membuat Clover melotot terkejut saat mengetahui kalau Kim San hendak menyerangnya. Kim San berhasil menerapkan pukulannya ke tubuh bagian kanan dari Clover. Getaran hebat seketika terjadi di antara mereka berdua, dan Clover sempat mengerang buat sesaat. Dan boom, hanya dalam sekali tinjuan saja, Clover seketika langsung terhempas dan menabrak dinding gedung dengan keras. Dinding gedung tersebut bahkan sampai retak dibuatnya. Clover yang berusaha kembali bangun dari sana hanya bisa batuk-batuk dan sekujur tubuhnya gemetar dengan hebat. Di lain sisi, Kim San tidak menyangka kalau serangannya barusan berhasil mengenai Clover. Kim San seperti mempunyai kebanggaan tersendiri karena sudah berhasil menyerang seorang hero sungguhan. Sementara itu Clover, dia bersyukur saat melihat lengan kanannya tidak hancur setelah dipukul oleh Kim San barusan. Clover bingung perihal pukulan macam apa yang baru saja dilancarkan oleh pria bermasker hitam tersebut. Clover sebenarnya tidak ingin melakukan tindakan ini, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka Clover pun mau tidak mau harus menggunakan cara yang satu ini. Clover kemudian menarik lengan bajunya dan memperlihatkan sebuah jam tangan coklat yang terpasang di lengan kirinya. Clover di sini mengakui Kim San sebagai penjahat yang lumayan kuat. Tetapi, apakah Kim San bisa menghindari jurusnya yang satu ini? Nah, dari dalam jam tangan tersebut, kemudian keluarlah sebuah alat yang menyerupai sebuah cambuk yang dilengkapi dengan percikan kemerahan yang menyelimutinya. Alat ini disebut sebagai Golden Sage. Kim San yang melihat sebuah benda layaknya tali keluar dari jam tangan milik Clover, tentu saja langsung terkejut dan bertanya-tanya perihal benda apakah itu. Clover kemudian berkata kepada Kim San kalau alat ini sudah diberikan langsung oleh seseorang yang disebut dengan Darkness. Dan Darkness sempat berpesan kepada Clover untuk menggunakan alat ini hanya saat Clover bertemu dengan seorang penjahat yang kejam atau bahkan saat menghadapi super villain. Clover menduga kalau Kim San itu sepertinya sudah layak disebut dengan super villain. Maka dari itu, Clover tidak akan segan-segan untuk menggunakan alat ini saat berhadapan dengan Kim San. Kim San tidak boleh menyalahkan Clover karena telah bertindak sampai seperti ini. Ekspresi Kim San seketika serius saat memperhatikan alat itu dengan seksama. Lalu dengan menggunakan alat ini, Kim San pun dapat dipastikan akan merasakan Golden Sage milik Clover. Golden Sage tersebut langsung memanjang ke arah Kim San, dan alat tersebut diayunkan secara zigzag. Jadi, teknik yang sedang dilakukan oleh Clover saat ini adalah teknik Serpentine. Kim San yang melihat Golden Sage milik Clover hendak menyerangnya, nampak hanya teriak sesaat. Kim San tidak tahu harus ngapain saat berhadapan dengan alat cambuk yang satu ini. Kim San hendak menahan serangannya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Yang alhasil, Kim San pun terkena serangan dari cambuk tersebut. Kim San otomatis berteriak dengan keras saat kedua telapak tangannya berhasil disahabat oleh cambuk merah sakti milik Clover. Kim San mengakui kalau rasanya itu sangatlah sakit. Dan di sini, Kim San mengatakannya dengan lantang. Jadi reaksi dari Kim San ini bisa terdengar jelas oleh Clover yang ada di hadapannya. Kim San di dalam hati lanjut berkata, kalau disahabat oleh cambuk ini rasanya sangatlah menyakitkan. Rasa sakit yang seperti ini bahkan merupakan kali pertama bagi Kim San yang dia rasakan setelah dia menjadi seorang manusia super. Percikan apinya bahkan sampai terpercik kemana-mana. Mendengar kalau Kim San hanya berteriak sakit saja, membuat Clover di depannya kembali memasang ekspresi yang serius. Bisa-bisanya Golden Sage yang mampu memotong sebuah besi dengan mudah sekalipun hanya memberikan rasa sakit kepada Kim San, tanpa bisa memotong tubuhnya seperti layaknya kertas.
Clover penasaran kalau apakah hanya rasa sakit yang dirasakan oleh Kim San saat ini, dan apakah tidak ada efek lainnya setelah menerima serangan dari cambuk sakti miliknya. Maka kalau begitu, Clover kembali bergerak dan melangkah mundur ke belakang. Dia kemudian menarik cambuknya dan hendak mengarahkannya kembali ke arah Kim San. Teknik yang dia keluarkan saat ini adalah sebuah teknik yang disebut dengan Macara. Teknik ini mampu melilit tangan Kim San agar Kim San tidak bisa pergi kemanapun. Dan Kim San di sini berusaha untuk melepaskan ikatan dari cambuk sakti tersebut. Clover tentu tahu kalau dia tidak bisa menang dengan mudah saat dia melawan Kim San 1 lawan 1. Maka dari itu, sebagai gantinya Clover akan mengambil lengan kiri dari Kim San agar setidaknya bisa membuat Kim San sedikit tersiksa. Clover kemudian mulai menarik kembali cambuknya dengan kencang sampai-sampai kedua lutut dari Clover hampir menyentuh tanah. Kim San yang mendengar penjelasan dari Clover barusan tentu langsung terkejut dan menatap ke arah lengan kirinya yang telah terlilit. Clover kembali menarik cambuknya sampai berbunyi dengan keras. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tidak terjadi apapun. Kim San bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempat awalnya dia berdiri. Di dalam hati, Clover kembali kebingungan. Tangannya saja sudah menarik dengan keras sampai uratnya keluar. Tetapi yang terjadi setelahnya malahan sesuatu hal yang paling tidak masuk akal. Padahal Clover sudah mengikat tangannya dengan sempurna dan tinggal ditarik doang. Tetapi Kim San malah tidak bergeming sedikit pun setelah Clover menariknya dengan sangat kencang. Kim San di sana hanya berteriak kesakitan dan dengan jaketnya juga ikut robek. Kim San heran perihal mengapa Clover melakukan hal setega ini kepada dirinya. Memangnya apa yang sudah Kim San lakukan sehingga Clover bertindak seperti ini? Kim San kemudian mulai memegang cambuk tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan berniat untuk memberikan balasan kepada Clover. Kim San hanya dengan menggunakan tangan kosong nampak dengan mudah memutuskan tali cambuk sakti ini. Melihat apa yang Kim San lakukan membuat Clover terkejut setengah mati. Kim San rupanya bisa mematahkan Golden Sage miliknya, yang dimana Clover sendiri hanya bisa menahannya saja. Kekuatannya Kim San diibaratkan seekor dinosaurus yang memutuskan seutas benang yang menjeratnya. Dan setelah itu, Clover pun langsung ditarik sama Kim San dengan menggunakan cambuk yang masih dipegang oleh Clover. Clover hanya dalam waktu sedetik, seketika langsung terbang dan semakin dekat kepada Kim San. Kim San dengan perasaan yang penuh dengan emosi kembali mengapalkan tangan kanannya dan hendak memukul balik Clover yang telah dia tarik. Namun sebelum Clover terkena pukulan dari Kim San, Clover sempat mengaktifkan sebuah barier agar serangannya tidak terlalu fatal diterima oleh Clover. Clover di dalam hati bertanya perihal bagaimana bisa Kim San sekuat itu. Dan ya, yang terjadi seperti yang telah kita duga sebelumnya. Tinjuan Kim San langsung menghancurkan barier yang telah dipasang oleh Clover. Dan akibat bariernya yang telah hancur itu, ledakan pun kemudian terjadi di sana. Yang dimana tinjuan Kim San barusan itu rupanya merupakan pukulan seriusnya. Sehingga Clover pun langsung terhempas ke belakang dan mengakibatkan sebuah ledakan yang besar. Setelah Kim San mengempaskan Clover, Kim San kemudian melirik ke lengan jaketnya, sembari masih mengerang kesakitan. Luka akibat cambuknya nampak sangat membekas di lengan kiri dari Kim San. Di lain sisi, Clover dengan tubuh yang penuh luka kembali bangkit dari dinding gedung sembari memegang perutnya. Dia di sana hanya bisa batuk-batuk dan tubuhnya kembali gemetar dengan hebat. Clover di sini perlahan mulai paham dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, karena Kim San menerima luka dan jaketnya juga sudah rusak, Kim San pun kemudian menyebut Clover dengan sebutan dasar bajingan. Kim San di sini benar-benar emosi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Clover. Oke, jadi Clover kini mulai paham kalau Kim San itu jauh lebih kuat darinya. Dan sebaiknya Clover harus segera melarikan diri dari tempat ini. Sungguh sulit buat dipercaya. Clover selama ini tidak menyadari hal tersebut selama dia dan Kim San bertarung sedari tadi. Jalan hidupnya Clover sepertinya masih sangatlah panjang. Kim San terlihat mulai berjalan ke arah Clover dan kembali mengangkat tangan kanannya. Kim San seakan masih belum puas untuk mengajar Clover sampai mampus. Clover nampak menatap Kim San dengan mata yang pasrah seakan hidupnya sudah tidak lama lagi. Nah, yang terjadi sebenarnya malah kebalikannya. Kim San bertanya di dalam hatinya perihal apa yang harus dia lakukan di situasinya yang seperti ini. Tubuhnya Kim San seakan-akan bergerak sendiri dan Kim San tidak bisa mengendalikan tangannya. Yang alhasil, Kim San pun memberikan pukulan keduanya kepada Clover yang sudah tidak mampu lagi buat menghindar. Clover dibuat tidak sadarkan diri
dan dia pun langsung jatuh ke tanah. Melihat apa yang terjadi, membuat Kim San sangat panik. Kim San paham kalau situasinya sekarang sudah sangat gawat. Kim San kini dalam masalah yang besar. Kim San menyalahkan dirinya sendiri karena sempat bersemangat saat dia bertarung tadi. Keringat dingin mulai bercucuran di wajah Kim San. Kim San juga bertanya-tanya di dalam hatinya kalau apakah Clover itu sudah mati atau masih hidup. Nah, karena pertarungan mereka berdua sangat heboh sebelumnya, membuat para warga yang ada di sekitar mempertanyakan perihal apa yang sedang terjadi. Mengapa suara yang tadinya berisik kini sudah menghilang. Dan berhubung di kejadian tadi ada sesuatu yang meledak, maka mereka pun berinisiatif untuk menelepon nomor darurat. Salah satu dari warga yang sempat tidur di kamarnya, akhirnya juga mulai terbangun dan mengecek apa yang terjadi di bawah. Dan dia terkejut saat melihat Clover yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Mereka tentu saja mengenal Clover sebagai seorang hero. Jadi apakah yang tersungkur itu beneran seorang pimpinan dari hero? Nah, karena yang satu sudah heboh, maka yang lain pun akhirnya mulai ikutan. Mereka melihat kalau yang tersungkur itu beneran adalah Clover. Mereka terkejut setengah mati saat mereka melihat kalau pimpinan hero-nya sudah tersungkur tak berdaya. Yang lain juga ikut kebingungan perihal yang manakah hero sebenarnya. Apakah wanita yang tersungkur itu ataukah seorang pria yang mengenakan masker hitam itu? Ya, intinya mereka hendak menelpon polisi. Tetapi karena masalah ini menyangkut soal hero, maka yang mereka telepon pun adalah Hero Center. Dan karena Kim San juga sempat mendongak ke atas, para warga pun akhirnya juga mulai menyadari kalau ada orang lain yang ada di dekat sana. Sepertinya orang itulah yang membunuh sang pimpinan hero Yongmen, yaitu Clover. Kim San di sini dengan cepat langsung menunduk dan dia menolak untuk memperlihatkan wajahnya. Para warga juga saling menyuruh satu sama lain untuk segera melaporkannya sebelum penjahat itu benar-benar kabur dari TKP. Dan benar saja, Kim San yang sedang menunduk tadi rupanya sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan sebuah lompatan tinggi. Dan Kim San pun melompat dari tanah sampai tinggi lompatannya melewati gedung-gedung. Kim San akhirnya memulai debutnya sebagai seorang penjahat, yang tentu merupakan seorang super villain. Nah, setelah pertarungan Kim San melawan Clover kemarin, Clover saat ini langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, Clover dapat dipastikan dalam kondisi yang sangat tidak baik. Bagaimana tidak, beberapa tulang dalam tubuhnya sudah banyak yang rusak. Seperti beberapa tulang rusuknya yang patah, tulang pipinya juga ada yang patah, tulang belakang beserta tulang lengan kanannya. Dan yang paling parahnya, ditemukan banyak bekas luka memar yang terdapat di sekujur tubuh dari Clover. Dan masalah yang lebih besar daripada hal itu, yaitu tulang rusuknya yang patah. Patahannya bahkan telah menembus organ dalam dari tubuh Clover sendiri, sehingga luka tersebut pun menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Clover nampak dibaringkan di matras rumah sakit dan tubuhnya dalam kondisi diperban. Hero lain yang merupakan senior dari Clover hanya bisa melihatnya dari balik dinding kaca yang berada di luar ruangan. Ya, ini merupakan situasi yang cukup memprihatinkan. Robert tidak menyangka kalau Clover yang merupakan pimpinan dari organisasi pahlawan Yongmen bisa dibuat dalam kondisi parah seperti ini. Padahal kemampuan dari Clover sendiri sudah dapat menandingi para hero dewasa pada umumnya. Pahlawan yang lain yang memiliki rambut berwarna putih yang dikenal dengan julukan Esther, kemudian memberikan tambahan kepada Robert. Jadi sebelumnya, dia mengakui telah memeriksa rekaman CCTV yang terdapat di sekitar daerah tersebut. Itu bertujuan tentu tidak lain untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Namun sangat disayangkan, lokasi TKP pada saat kejadian pada malam itu dalam kondisi yang gelap. Ditambah lagi dengan kamera CCTV-nya yang dalam kondisi yang buruk. Yang alhasil, rekaman CCTV pun sama sekali tidak bisa membantu kasus kali ini. Blue Ration dengan ekspresi yang sedih mulai menyebut nama asli dari Clover. Nama aslinya Clover adalah Hyena. Clover rupanya masih belum sadarkan diri sehabis Kim San menghajarnya dengan beberapa pukulan kemarin. Sesaat kemudian, seseorang pun kemudian datang ke ruangannya Clover, sembari memanggil nama aslinya dengan sangat lantang. Pria ini meneriaki nama Hyena dengan nada yang penuh dengan kepanikan. Rupanya pria yang datang tersebut merupakan seorang pahlawan juga. Ya, dia adalah hero yang kemarin yang dijuluki sebagai Dead Bear, atau nama aslinya adalah Yongjun. Para pahlawan senior nampak melirik ke arah Yongjun karena Yongjun datang terburu-buru. Yongjun tanpa menyapa hero senior di hadapannya,
langsung menempelkan tangannya di jendela kaca dari ruangannya Clover. Yongjun seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Bagaimana mungkin Hyena bisa terluka parah seperti ini? Dia bahkan sampai bertanya sendiri perihal apa yang terjadi padanya. Bagaimana bisa Hyena sampai seperti ini? Nampak Hyena dari ujung kepala sampai pertengahan badannya dipenuhi dengan luka memar, dan dia pun diperban dengan perban yang sangat banyak. Yongjun tentu menjadi sangat kesal dengan apa yang terjadi. Dia menyebut sang pelaku sebagai seorang bajingan sialan. Seluruh urat tangan dari Yongjun langsung keluar semua di saat dia telah berkata seperti itu. Robert kemudian datang menghampiri Yongjun sembari memintanya untuk jangan khawatir. Yongjun pastinya sudah tahu kalau kinerja dokter di sini sangat dikenal baik dan juga sangat profesional. Yongjun tanpa memperdulikan saran dari Robert kembali berkata kalau dia saat ini sangat menyesal karena tidak pergi menemani Clover untuk berpatroli pada malam itu. Nah, di saat Edward sedang sedih-sedihnya, Esther kemudian datang menghampirinya dan memberitahukan kalau ada telepon dari Hanel untuk dirinya. Emosi dari Yongjun perlahan mulai mereda, dan dia berkata sial karena semua ini telah terjadi. Bear kemudian mengambil telepon dari Esther, dan kemudian dia pun berbicara kepada Hanel. Hanel tanpa basa-basi di telepon, mengatakan bahwa dia akan langsung menyampaikan tujuannya kepada Bear saat ini. Bear diberikan peringatan oleh Hanel kalau dia tidak diizinkan untuk melakukan tindakan balas dendam karena apa yang telah Clover alami. Yongman seharusnya tidak bertindak seperti itu. Jadi jikalau Bear ada di posisinya Clover, maka Bear pasti tidak ingin yang lain mengalami hal yang sama. Namun meskipun diberikan peringatan seperti itu oleh Hanel, Bear tetap saja merasa kalau kejadian kali ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Hanel kemudian melanjutkan, dia meminta Bear untuk mendengarkannya sampai akhir. Jadi Hanel hanya mengizinkan Bear dan juga kelompoknya yaitu Yongman untuk melakukan tindakan penyelidikan saja. Dan penyelidikan kali ini dilakukan dalam satu tim yang terdiri dari 2 orang. Dan setelah mereka berhasil menemukan pelaku atau tersangkanya, maka mereka langsung dimintai untuk segera menghubungi pahlawan senior dan tetap menjaga jarak dari pelaku tersebut. Bear membalas kalau dia mengerti dengan perintah dari Hanel. Hanel kembali melanjutkan bahwa di saat-saat yang seperti inilah, tugasnya Bear sebagai wakil ketua adalah untuk memimpin mereka agar mereka bisa bergerak secara bersamaan. Bear menerima tanggung jawab ini dengan sangat baik, dan kemudian berterima kasih kepada Hanel. Nah, setelah panggilan Hanel telah berakhir, Robert pun kemudian bertanya kepada Bear, kalau apakah Bear baik-baik saja. Bear mengiyakan pertanyaan dari Robert dan mengatakan kalau dia memang sudah mengerti maksud baik dari Hanel. Namun meskipun begitu, Bear tetap tidak enak buat menolaknya. Blue Ration kemudian meminta Hyena untuk jangan khawatir tentang apa yang terjadi kepadanya. Blue Ration akan mengurus semuanya dan juga menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Dan hingga saat itu tiba, Hyena dimintai oleh Blue Ration untuk beristirahat dengan baik di rumah sakit ini. Oke, sekarang kita berpindah ke ruangannya Hanel. Hanel nampak duduk sendirian di dalam kantornya. Sesaat kemudian, telepon di sebelahnya pun kemudian berbunyi, dan dari sana kemudian keluar suaranya Respol. Respol memberitahu Hanel kalau dia sekarang sedang sibuk, jadi Hanel sebaiknya jangan menelponnya di saat yang sekarang. Hanel hanya tertawa kecil sembari minta maaf kepada Respol, karena telah menelponnya secara mendadak. Hanel bilang kalau dia saat ini sedang khawatir akan sesuatu, dan Hanel bertanya kepada Respol perihal di manakah lokasinya saat ini. Respol di telepon membalas kalau dia saat ini sedang memburu penjahat yang berinisial BH, terutama si bajingan ulet yang telah berhasil melewati semua perangkap yang telah Respol dan timnya susun sebelumnya. Hanel membalas kalau dia juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Respol. Lawan mereka kali ini bukanlah lawan yang normal. Dan Hanel mengakui kalau penjahat yang satu ini sangat tidak mudah untuk ditangkap. Di tangan Hanel nampak ada beberapa lembar kertas yang dimana itu merupakan list dari penjahat yang masih berkeliaran di luar sana. Bounty list yang sedang diburu oleh Respol saat ini yaitu Purson. Penjahat ini masuk dalam kategori kelas S-Rank, dan dia mempunyai nickname sebagai Hollow Man. Hanel kembali bertanya kepada Respol, jadi apakah Respol saat ini telah mengerahkan seluruh kekuatannya? Respol meminta kepada Hanel untuk jangan khawatir, karena Respol saat ini sedang memegang kendali semua jalurnya, yaitu sebuah perangkap yang telah dipasang di jalur penjahat tersebut. Perangkap yang telah dipasang di jalur penjahat tersebut sepertinya sudah menguras tenaganya. Dan ditambah lagi,
Wildcat juga turun tangan untuk melacak jejak dari penjahat tersebut. Wildcat tentunya mempunyai kemampuan melacak yang lebih hebat daripada seekor anjing yang bekerja di kepolisian. Respol tertawa setelah dia berkata seperti itu. Jadi area yang ditandai dengan garis warna merah itu merupakan area yang berbahaya bagi masyarakat umum dan juga para warga sekitar. Hanel di sini ikutan tertawa setelah mendengarkan lelucon dari Respol. Yang dia katakan itu memanglah merupakan sebuah fakta. Hanel lanjut berkata kepada Respol, jikalau menurutnya kondisinya sudah berbahaya, maka Respol diminta untuk segera menjauh dari area tersebut. Mendengar peringatan dari Hanel, membuat Respol terkejut tidak terima. Bagaimana mungkin rencana mereka yang membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk memasang semua perangkap untuk penjahat itu ditinggalkan begitu saja apabila situasinya sudah berbahaya. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mempersiapkan jebakan terbaik di area tersebut. Dan jika mereka sampai membiarkan penjahat tersebut lepas, maka mereka akan dijamin bakalan sulit untuk menangkapnya kembali. Apapun yang terjadi, mereka harus bisa menangkapnya pada hari ini. Nah, karena Respol bersikeras untuk tetap menjalankan rencananya meskipun kondisinya berubah jadi berbahaya, Hanel pun menerima alasannya dan mendukung agar Respol cepat bisa menangkap penjahat tersebut. Hanel juga merasa akan sangat disayangkan apabila jebakan yang telah dipersiapkan dengan susah payah seperti itu ditinggalkan begitu saja. Mendengar kalau Respol sedang menelpon dengan Hanel, Wildcat kemudian datang dan ikut berbicara sembari memanggil Hanel dengan sebutan sialan. Wildcat bertanya perihal dia saat ini sedang apa. Sebaiknya Hanel juga ikut serta dalam penangkapan penjahat di areanya ini. Mendengar kalau Wildcat berteriak seperti itu di telepon, membuat Respol jadi kesal kepada Wildcat. Dia menyebut Wildcat dengan sebutan dasar brengsek. Ya intinya, Respol dan timnya akan membawa kabar baik saat sudah pulang dari penangkapan. Maka dari itu, Hanel pun dimintai untuk menunggu. Hanel di sini hanya tertawa sebentar dan dia pun mengerti dengan ucapan dari Respol. Setelah itu, Hanel pun kemudian menekan tombol di telepon meja kerjanya dan menutup telepon dari mereka berdua. Hanel nampak masih khawatir tentang sesuatu. Oke, sekarang kita berpindah ke negara Paman Sam, yaitu Amerika Serikat. Tepatnya di sebuah wilayah Texas. Di sana nampak terjadi sebuah ledakan yang cukup hebat. Dan di antara ledakan tersebut, kita kemudian diperlihatkan seorang pria yang mempunyai rambut yang panjang dan tidak mengenakan baju sama sekali. Pria ini rupanya merupakan seorang villain yang menjadi buronan kelas A. Dia dikenal dengan sebutan Mantis. Mengapa disebut Mantis? Mungkin saja karena senjata yang dia punya mirip seperti yang dimiliki oleh belalang sembah. Mantis kemudian berteriak dengan keras dan meneriaki nama dari Respol. Melihat kalau di sana terjadi ledakan, membuat para tentara yang menyerang di belakang saling berdebat satu sama lain. Tentara yang saat ini menempati posisi bagian tengah kini mulai mengeluarkan kekesalannya. Dia bertanya kepada rekan yang ada di sebelahnya perihal bagaimana cara mereka untuk bisa menangkap seekor monster seperti dia di tempat ini. Dia juga menanyakan perihal Supor. Dia bertanya perihal apa yang telah terjadi dengan Supor yang awalnya berniat untuk membantu mereka. Rekan di sebelahnya menjawab kalau dia tidak tahu. Lagian mereka juga mulai kehabisan amunisi untuk melawan manusia super seperti pria itu. Dan kalau situasinya terus seperti ini, maka mereka pasti lambat laun akan dihabisi. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah kilauan cahaya pun kemudian terjadi. Kali ini lokasinya sangat berdekatan dengan tempat mereka menyerang. Nah, karena tidak mengetahui apa yang telah terjadi, mereka pun saling bertanya satu sama lain perihal apa barusan itu. Mereka tanpa sadar tidak memperhatikan Mantis yang kini sudah melompat tepat di tengah-tengah mereka. Setelah menyadari keberadaan dari Mantis, salah satu dari rekannya pun menyuruh rekannya yang lain untuk cepat menembak bajingan itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangatlah di luar dugaan. Sebelum mereka berhasil menembakkan peluru ke arah Mantis, Mantis dengan cepat langsung kembali berdiri tegak dan memberikan serangan tebasan ke arah mereka semua. Yang alhasil, ledakan pun kembali terjadi di tengah-tengah mereka. Banyak tank yang kini sudah meledak dan hampir menyisakan sedikit peleton di garis depan. Melihat kalau situasinya sudah semakin gawat, membuat pimpinan batalion menyebut penjahat itu dengan sebutan dasar monster. Dia kemudian bertanya kepada rekan di sebelahnya perihal bagaimana dengan hero-nya. Di manakah para pahlawan itu yang katanya akan memberikan support kepada mereka. Rekannya di belakang menjawab kalau mengenai hal itu, para pahlawan bilang kalau mereka akan tiba sebentar lagi. Dan benar saja, sesaat kemudian terlihat dua kaki seseorang yang sedang berjalan untuk menghampiri pimpinan batalion. Yang satu nampak batuk-batuk akibat menghirup debu yang berterbangan di mana-mana. Dia cukup kesal dengan medan yang mereka ditugaskan saat ini. Yang satunya lagi mencoba untuk memberikan nasihat kepada rekannya untuk jangan menganggap remeh medan pertempuran.
Berurusan dengan villain dewasa tidaklah sama ketika mereka mengurus villain remaja. Tugas kali ini dijamin akan lebih berat daripada tugas yang mereka emban di organisasi Youngman dulu. Rekannya membalas dengan sedikit tertawa. Setelah itu, dia pun mengatakan kalau ini merupakan debut yang luar biasa baginya, karena telah menjadi bagian dari hero dewasa seperti para senior-senior mereka. Dia yakin bahwa dia dalam waktu dekat ini pastinya akan menjadi sangat terkenal. Rekan laki-laki di sebelahnya kembali memperingati rekan wanita di sebelahnya itu untuk jangan terlalu meremehkan tugas kali ini. Oke, jadi kedua hero yang datang ini merupakan hero Guardian. Yang laki-laki merupakan seorang instruktur pertarungan di dalam organisasi Guardian ini. Dan yang kemarin sempat disinggung di chapter sebelumnya, dia adalah Kechu. Sementara wanita di sebelahnya itu merupakan seorang hero remaja yang baru saja dipromosikan menjadi hero dewasa. Dia dikenal dengan sebutan Coco Hontas. Kechu mencoba memberitahu Coco kalau target kali ini merupakan villain yang sangat berbahaya. Kelas buronannya saja bahkan menduduki kelas A. Namun meskipun villain ini kelasnya A, bukan berarti kepala mereka berdua akan langsung hilang dalam sekejap mata saat terkena dari serangannya. Coco hanya terus mengiyakan ucapan dari Kechu dan menyebutnya dengan sebutan dasar Pak Tua. Dia cukup kesal karena terus-terusan mendengar omelan darinya. Kechu kembali bertanya kepada Coco kalau apakah dia beneran ingin mati. Nah, melihat kedatangan dari mereka berdua, tentu saja membuat pimpinan batalion menjadi lega. Dia berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah bersedia untuk datang membantu. Kechu di sini memohon maaf kepada pimpinan karena mereka datang terlambat. Soalnya beberapa waktu sebelumnya, mereka berdua sempat dihubungi secara mendadak oleh bos mereka. Kechu kemudian lanjut bertanya mengenai bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Pimpinan menjelaskan kalau 2 resimen komando sebelumnya telah berhasil dimusnahkan, dan 1 komando yang punya pertahanan berlapis baja juga sudah hampir musnah. Jujur saja, sang pimpinan juga tidak menyangka kalau villain dengan buronan kelas A kali ini bisa sampai sekuat ini. Kechu paham kalau buronan yang akan mereka lawan adalah seorang villain yang disebut dengan Mantis. Kechu bertanya-tanya perihal mengapa dia bisa lolos setelah ditangkap oleh pahlawan Respol yang berasal dari Korea beberapa hari yang lalu. Pimpinan kembali melanjutkan kalau mereka pada saat itu sedang mengalami kesialan. Kendaraan pengangkut yang membawa Mantis ke penjara malah tersambar petir. Dan karena hal itu, akhirnya membuat alat mengekang yang menahan Mantis menjadi lepas begitu saja. Coco yang mendengar penjelasan dari sang pimpinan, kemudian dia pun tertawa mengejek. Dia menyuruh sang pemimpin untuk memberikan sang supir sebuah pelatihan agar dia bisa cakap dalam melakukan pekerjaannya. Coco di sini sebenarnya kurang yakin kalau hanya karena sambaran petir doang bisa membuat villain tersebut terlepas. Pimpinan membalas kalau dia juga sebenarnya berniat untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi karena sang supir sudah dibunuh sama Mantis, jadi mau bagaimana lagi? Pimpinan memohon pertolongan mereka berdua untuk membantu mereka dalam penangkapan kembali villain yang satu ini. Coco mengiyakan tawaran tersebut dan meminta sang pimpinan untuk tetap tinggal di sini. Kondisi kolonel sudah aman karena mereka berdua sudah tiba. Kechu mengajak Coco untuk cepat bergerak ke garis depan. Nah, di lain sisi, Mantis nampak masih asik dalam menambah seluruh pasukan tentara yang menghadangnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh mereka berdua untuk cepat bergerak mendekat. Kechu meminta Coco untuk tetap waspada. Mereka berdua akan menggunakan pola C yang sudah mereka berdua latih sebelumnya. Coco juga meminta kepada Pak Tua untuk melakukan yang terbaik. Menyadari kalau terdapat 2 hero yang datang untuk menyerangnya, Mantis kemudian melirik ke belakang dan memperhatikan mereka berdua. Setelah itu, Coco kemudian mengaktifkan satu skill miliknya yang disebut sebagai The Swords Magenta. Dan Kechu di sebelah mencoba untuk mengeluarkan tekniknya juga dari telapak tangan kanannya. Dari sana kemudian keluar cahaya berwarna biru terang. Dan kemudian dia pun mengarahkannya ke depan. Skillnya ini disebut sebagai Jack-o'-lantern. Mereka berdua kini meleset dengan cepat ke arah Mantis. Dan Mantis pun juga berniat untuk menyambut mereka. Ledakan hebat pun kembali terjadi di tempat mereka bertiga. Hal tersebut membuat sang kolonel terkejut dan berkata luar biasa. Dia melotot ke arah cahaya biru yang sangat terang di hadapannya. Namun sesaat kemudian, kolonel di sini nampak heran di saat dia melihat ada bayangan seseorang yang sedang duduk di atas tanknya. Dan dari sana kemudian keluar kepalanya Coco yang masih segar dan juga masih utuh. Mantis sembari duduk jongkok di atas tank, kemudian mengatakan kalau perlawanan mereka sangatlah menggelikan. Apakah sang kolonel berpikir kalau sampah seperti mereka berdua bisa kembali menangkapnya? Ternyata Coco dalam waktu yang singkat telah dipenggal dan kepalanya sedang dipegang saat ini oleh Mantis. Melihat kejadian yang mengejutkan ini,
Tentu saja membuat kolonel bertanya, apa yang telah terjadi kepada dua hero yang datang membantu sebelumnya. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.